Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi kita berjumpa di podcast Rumah Moderasi Beragama IAIN Manado di episode ke-7 untuk hari ini. Dan pada episode hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Bisa dikatakan demikian karena eh, kita sudah mengenal beliau sebagai salah satu seorang staf pengajar di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Samratulangi, dan sehari-hari banyak melakukan penelitian dan menulis tentang sejarah lokal di Minahasa. Kami sapa dan kami sambut dengan hormat Pak Roger Kembuane. Apa kabar Pak Roger? Baik, baik. Baik. Ya. Bagaimana tadi perjalanan ke kampus IAIN Manado? Lancar. Lancar saja ya Pak Roger ya. Baik Pak Roger, sebenarnya kita pada kesempatan podcast episode ke-7 ini akan mendiskusikan perihal tentang sejarah dan kepahlawanan orang-orang Minahasa, sekaligus juga ini bagian dari refleksi kemerdekaan RI ke-79 ya. Dan tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan dulu yang menjadi fokus penelitian dari Pak Roger Kembuan saat ini. Beberapa tahun terakhir bahkan sampai saat ini beliau banyak menulis dan meneliti tentang eksil Muslim di tanah Minahasa ya. Coba saya pengen itu kenapa sampai Pak Roger bisa sampai memilih riset tentang eksil tokoh-tokoh Muslim di Minahasa. Secara singkat aja dulu Pak Roger. Oke, baik ya. Terima kasih. Nah, Alan ya. Ya. Memang untuk menulis tentang eksil itu adalah sebuah dia mulai sebenarnya dari pertemuan dengan seorang sejarawan yang mengkaji Indonesia yang sangat terkenal, namanya Prof. Peter Carey. Dia menulis tentang Diponegoro. Karena di satu seminar beliau itu kemudian ketika kita bertemu ya, dia mengetahui saya orang dari Minahasa, dia kemudian menyarankan kenapa tidak menulis tentang para eksil yang sesudah perang Jawa ya, yang kemudian dibawa ke sana, ke wilayah ini ya, menjadi tahanan negara ya, seperti Kiai Mojo dan 62 orang pengikutnya, dan juga ada banyak tokoh-tokoh yang lain. Jadi dari pertemuan itu kemudian saya berusaha untuk mencari ya, karena kita dalam hal ini konteksnya adalah penelitian sejarah dan di abad 19 tentu menggunakan arsip. Dan ketika saya mengakses arsip di Arsip Nasional, ya saya menemukan banyak sekali data ya mengenai peristiwa pengasingan ya, tokoh-tokoh yang kemudian diasingkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda di abad ke-19 ya, hampir sepanjang abad 19 sejak berakhirnya perang Jawa. Itu sejak kapan Pak Roger? Maksud saya sejak Anda dari S1? Nanti yang di S2 saja. Nanti S2 ya. Studi magister di Universitas Gadjah Mada di Prodi Sejarah. Baik Pak Roger, ini tema kita perihal tentang sejarah dan kepahlawanan orang Minahasa. Sebatas pengetahuan atau lebih banyak pengetahuan informasi yang bisa Pak Roger berikan ke kita itu sejauh mana pahlawan dari Minahasa yang sampai ini kita bisa tentu pahlawan kan itu sebuah penghargaan ya, sebuah kategori. Tapi kalau kita bicara pahlawan ya tentu ada pahlawan nasional. Pahlawan nasional itu diberikan oleh negara sebagai sebuah penghargaan terhadap seorang tokoh yang dianggap berjasa, dan itu sudah diberikan sejak negara ini merdeka. Ya, ada banyak tokoh, di seluruh Indonesia itu kita punya banyak ratusan pahlawan nasional ya. Nah, khusus di Minahasa tentu kita memiliki beberapa pahlawan yang spesifik di Sulawesi Utara. Itu sampai saat ini itu ada 11 ya, mungkin 12 ya terakhir yang dengan Batangan Santiago, dan yang baru tahun yang lalu. Nah, dan di luar itu ada juga ya, karena pengusulan pahlawan nasional itu kan
tidak hanya dari Provinsi Sulawesi Utara. Saya kasih contoh misalnya Dan Mogot, itu kan pahlawan nasional, ya, nama jalan yang paling panjang lah di ibu kota. Dan Mogot dia pahlawan nasional, tapi pengajuannya bukan dari Sulawesi Utara, ya. Karena tetap dalam pengajuan pahlawan nasional tentu ada syarat administratif, ya, mereka dikirim berkas dan lain, ada yang mengusulkan. Iya. Dan memang untuk Sulawesi Utara kita baru memiliki 11 ya, kalau 11. Karena yang satu siapa namanya yang di peristiwa 65 ya, Pierre Tendean itu kan pahlawan. Iya. Kalau kita membaca beberapa, terutama di buku-buku sekolah, dan kita juga mengenal di nama-nama jalan di kota Manado, di kabupaten kota di Sulawesi Utara misalnya, ya seperti Maramis ya. Walanda Maria Malamis, kemudian ada, itu beda ya sama yang satunya juga AA Maramis ya. Berbeda. Nah itu sebenarnya saya pernah membaca tentang kisahnya ketika awal-awal perumusan dasar negara ya, dia masuk pada tim 9 Soekarno ya. Saat itu Pak Roger tentu sudah kenal ya, yang kalau pemirsa juga tahu ya tentang apa yang disebut dengan Piagam Jakarta ya. Itu sejauh mana kontribusi? Kenapa pertanyaan saya seperti ini? Kita tahu Piagam Jakarta yang memang ada satu ayat yang cukup kontroversi saat itu ya, di mana berketuhanan terhadap menjalankan syariat Islam bagi yang memeluknya. Kemudian itu direvisi dan dirubah. Dan ketika dicek ternyata di situ ada nama AA Maramis. Pak Roger bisa menceritakan itu bagaimana imajinasi kebangsaan beliau bisa kemudian masuk dalam tim 9, kemudian ada Soekarno yang mencoba memimpin tim itu sejauh mana informasi yang Pak Roger? Baik ya, Alexander Andries Maramis, dia pahlawan nasional dari Sulawesi Utara, terutama orang Minahasa, yang kita bisa lihat bahwa perannya itu tadi sudah sempat di Panitia 9 Panitia ya. 9. Dan kemudian juga dia adalah Menteri Keuangan yang kemudian menandatangani uang ORI ya, uang Republik Indonesia. Maksudnya uang Republik. Iya, uang pertama yang diterbitkan oleh Republik yang menandatangani waktu itu di Maramis yang menandatangani sebagai Menteri Keuangan. Itu dalam aspek pengaruh dia dan dalam aspek keuangan tentu itu luar biasa. Dan kalau kita bicara misalnya tentang soal Piagam Jakarta, tentu di awal pembentukan Republik ini, ya memang Republik kan dibentuk berdasarkan kebinekaan ya. Ada banyak sekali perbedaan, tapi kita setuju bahwa kolonialisme itu harus tidak boleh ya. Di negara semua bangsa itu merdeka, dan kemudian kita menyusun sebuah negara yang waktu itu dalam sebuah posisi yang masih sangat baru ya. Ada banyak sekali ide tentang bagaimana negara Indonesia di awal kemerdekaan ya, terutama di bulan-bulan pertama itu dari kemerdekaan Indonesia. Tapi kemudian kita akan melihat bahwa dari banyak wacana yang muncul saat itu, kita akan melihat bahwa para founding fathers negara kita ya mereka menerima perbedaan itu ya. Pikir dalam satu hal tertentu orang menyepakati bahwa para pendiri negara kita menyepakati bahwa negara ini memang dari awalnya adalah berdasarkan sesuatu yang berbeda. Ya berbeda, tapi kita satu. Ya, sehingga kemudian dalam aspek saat itu diambil semacam kesepakatan bersama untuk lebih ya mungkin dalam konteks mewakili semua. Jadi itu mungkin dasar yang diambil. Dan peran Maramis ya tentu saya pikir sangat signifikan ya di waktu itu. Walaupun kita tahu bersama bahwa semua itu menerima ya dalam format berbangsa. Karena begini benar, ada beberapa istilah atau ungkapan yang menyebutkan bahwa di zaman era penjajahan atau era kolonialisme itu ada dua etnisitas atau ada dua suku yang sudah relatif maju dalam literasinya. Di Sumatera itu ada Minang, dan di Sulawesi ada Minahasa. Nah, itu yang barangkali yang
mungkin saya bisa tanya lebih lanjut, itu kenapa Soekarno kemudian memilih salah satunya itu dari Minahasa, dari Sulawesi. Itu ada dari Minahasa. Ya. Padahal boleh jadi kenapa nggak memilih dari Bali misalnya, atau dari Madura, atau di Makassar misalnya. Dan representasi Minahasa saat itu adalah pada A.A. Maramis. Itu seperti apa pengetahuan umum atau pengetahuan kebangsaan yang beliau miliki, yang Pak Roger Kenar? Kita fokus dulu ya pada A.A. Maramis, karena bagi saya ini penting pemirsa. Penting kenapa? Karena beliaulah yang kemudian mencoba dengan tim 9 yang diketuai oleh Soekarno tadi, mencoba mensiasati Piagam Jakarta, kemudian itu menjadi dasar negara di Republik kita hari ini. Itu dulu Bang Roger. Kenapa harus A.A. Maramis yang kemudian jadi salah satu yang dipilih oleh Soekarno? Ya tentu kalau kita lihat misalnya contoh dalam pahlawan nasional di Minahasa itu kan hampir semua itu mereka bukan pahlawan di abad ke-19, mereka semuanya hampir semua itu dari abad 20 ya. Dan kemudian semuanya itu adalah generasi terdidik. Ya. Ada walaupun dari berbagai latar belakang. Ya, misalnya Ratulangi kan? Ratulangi itu kita sudah bertanya lagi ya, itu nama yang sudah sangat luar biasa besar ya di negara ini ya. Kemudian ada apa namanya, Maria Walenda Maramis ya, tokoh perempuan yang mendirikan sekolah pikat. Baru kemudian PW Lapian ya, seorang gubernur Sulawesi dan tokoh pejuang 3 zaman ya. Dan kemudian ada Ellen Palar yang kita tahu bahwa dia adalah seorang diplomat ulung ya, yang mewakili negara kita di PBB untuk pengakuan ya negara. Dan juga misalnya Ari Lasut ya. Mereka semua adalah pahlawan yang di abad 20 ya, yang periode waktunya itu berdekatan. Yang dalam aspek militer itu ada 2. Siapa namanya saya lupa ya. Tapi itu kalau Ari Lasut ya, dia pakar geologi ya, Ari Fredrik Lasut. Dan juga John Lee serta ini ya siapa? Robert Walter Mungisiri ya, dalam peristiwa di Makassar ya. Jadi mereka dalam periode yang hampir bersamaan ya, di situ. Hanya ada satu pahlawan, tapi itu dari Sangihe, Bataha Santiago yang pahlawan dari abad ke-18 ya. Jadi sebuah periode yang sangat jauh ya. Jadi dan kita bisa lihat bahwa pahlawan yang ada di Minahasa itu mayoritas kaum terdidik ya. Kaum terdidik. Ya, itu berdasarkan sebuah perkembangan yang terjadi di Minahasa, walaupun ada juga kepentingan pengaruh kolonial di situ. Nah, itu coba barangkali menarik kita untuk ya kan sudah terdidik di Minahasa di abad 19 sampai awal abad 20. Masyarakat itu bertransformasi dari masyarakat yang kemudian menjadi masyarakat terdidik ya. Sekolah itu dibangun dengan luar biasa, terutama peran sending ya, para penginjil. Dan kemudian setelah periodisasi penginjilan itu di periode berikutnya di awal abad 20 kemudian lahirlah generasi terdidik Minahasa ya. Mereka mungkin generasi yang kedua ya, atau bahkan yang ketiga dari awal pendidikan Kristen atau pendidikan Barat formal di sini, yang menghasilkan tokoh-tokoh yang pengaruhnya itu luar biasa dalam awal kemerdekaan Indonesia. Ya, hampir semua mereka itu kan didikan, walaupun hampir semua pendidikan dari pemerintah kolonial ya, mereka sekolah dan terdidik. Nah, khusus untuk A.A. Maramis ya, beliau itu berdasar belakang hukum ya. Ya, Mr. A. Maramis, Mr. kan itu Master in Rechten ya. Master hukum. Master hukum ya. Itu istilah untuk seorang yang punya ijazah hukum dan itu sangat prestisius ya di masa kolonial ya, di waktu itu dan di awal kemerdekaan ya, orang yang memahami tentang hukum dan aplikasinya dan tentu ketika Soekarno misalnya Soekarno kan ketika memproklamasikan kemerdekaan dia mengundang banyak tokoh ya dari banyak suku di Indonesia untuk berpartisipasi, karena dia tahu bahwa negara ini tidak hanya ada di Jawa, negara Indonesia itu luas ya, dan kemudian terdiri dari banyak sekali representasi suku bangsa, sehingga kemudian dari banyak tokoh itu
Amaramis yang mewakili intelektual Minahasa dalam banyak panitia di awal kemerdekaan. Jadi menarik tadi Pak Roger sudah mengatakan tentang memang konteks di Minahasa memang relatif maju dalam aspek disupport oleh kolonial pada aspek pendidikan ya. Ini saya tidak tahu ya, itu kalau ini apa hanya terjadi di Sulawesi, di Minahasa dan di daerah lain, itu kenapa pengaruh apa kemudian Minahasa itu menjadi fokus, menjadi lokus untuk tempat di mana disupport secara bukan, saya nggak bisa bilang secara total, tapi disupport secara penuh lah oleh kolonial untuk dijadikan sebagai lokasi atau tempat yang layak untuk mendapat pendidikan. Apalagi setahu saya kalau dari masyarakat Minahasa sendiri, bagaimana bisa mendapat akses di sekolah-sekolah Belanda, kemudian yang mendapat akses pada pendidikan yang setara lah dengan masyarakat Belanda saat itu. Sekolah-sekolah Belanda kan kita tahu kan, itu kenapa konteks Sulawesi, kenapa ada apa dengan konteks Minahasa saat itu? Ya tentunya kalau kita lihat dalam konteks pendidikan di Minahasa, dia sudah ada ya. Kita orang Minahasa misalnya memiliki pendidikan tradisional seperti yang orang kenal dengan Papendang. Tapi yang kita bisa lihat bahwa sepanjang abad 19, terutama dalam periode kristenisasi, itu kan Sending itu membangun banyak sekolah di wilayah Minahasa, dan itu adalah sebuah ladang misi baru ya bagi mereka pada sepanjang abad 19. Nah, di situ kita akan melihat bahwa perubahan dalam konteks pendidikan itu luar biasa. Jadi dibangun sekolah yang sangat banyak ya, terutama sekolah-sekolah Kristen di bawah naungan Zending atau Lembaga Penginjilan Injil. Dan kemudian dan itu jumlahnya itu kalau kita komparasi dengan wilayah yang lain, itu di Minahasa itu sangat dominan ya waktu abad 19 itu. Dan kemudian kita akan lihat bahwa akibat dari pendidikan yang dibawa oleh Zending itu muncul generasi terdidik ya, karena pada akhirnya mereka harus bisa berbahasa Belanda atau Melayu minimal, dan pembukaan sekolah-sekolah itu menjadi sangat masif ya di periode abad 19, terutama di akhir abad 19 dan di awal abad 20. Nah, memang di tempat yang lain juga ada seperti di Ambon ya, atau wilayah di Jawa terutama, tapi kita bisa lihat bahwa pendidikan yang muncul di Minahasa itu kemudian pada akhirnya melahirkan generasi terdidik lebih awal dari banyak tempat yang lain di wilayah Hindia Belanda waktu itu ya. Dan kemudian kita akan lihat bahwa efek dari pembukaan sekolah pendidikan itu banyak orang Minahasa yang bahkan bisa bersekolah ke luar negeri ya. Nah, dan itu kita bisa lihat bahwa itu tidak hanya walaupun sebagian besar ya mereka adalah para anak-anak dari para pemimpin di Minahasa. Kalau di luar misalnya di wilayah lain kan yang bisa sekolah itu hanya bupati, anak dari raja ya. Itu tadi poinnya. Dan tapi kalau di Minahasa ya selama dia memiliki kemampuan ya mereka akan studi keluar ya. Ada banyak sekali, saya pikir di akhir abad 19 itu ada generasi pertama yang sudah mengecap pendidikan di luar negeri. Nah, tokoh-tokoh yang kemudian kita bisa lihat sebagai pahlawan ya dari Minahasa, misalnya Ratu Langi itu kan dia bersekolah tidak hanya di sini ya. Pendidikan di Minahasa itu adalah batu loncatan untuk mereka bisa pergi ke luar negeri ya, untuk bisa mengambil pendidikan yang lebih tinggi. Ya, dan itu membuat Minahasa itu menjadi salah satu gudang intelektual ya. Termasuk Amaramis. Amaramis ada di Leiden ya. Di Leiden itu kita bacanya informasinya. Nah, yang menariknya adalah tadi Pak Roger sudah mengatakan ini ada hubungannya dengan para Zendik ya, yang kemudian banyak membangun sekolah-sekolah. Adakah salah satu pahlawan dari Minahasa yang memang dia terlahir dari latar belakang pada akhirnya dia menjadi seorang pemuka agama Nasrani? Kalau kita bandingkan dengan daerah di Jawa ya, kayak rata-rata memang ada yang dari ulama, kiai. Nah, karena ini juga di Minahasa ditopang oleh
disupport oleh Zendik ya. Nah, adakah kemudian dari Minahasa yang lahir sosok pendeta atau pemuka agama Nasrani dan kemudian kita kenal sebagai seorang pahlawan? Nah, yang setahu saya ya, dia ada satu orang, tapi beliau menjadi menteri satu-satunya mungkin yang pendeta, yang bergelar pendeta yang kemudian menjadi seorang menteri di era Soekarno. Namanya W.J. Rumambi ya. Nah, Rumambi itu adalah seorang tokoh, dia pernah menjadi menteri ya di masa era Presiden Soekarno, dan satu-satunya yang bergelar DS ya, atau pendeta ya. Yang setahu saya hanya beliau ya, W.J. Rumambi. Dan kalau yang lain mereka kan biasanya mereka golongan nasionalis atau memang intelektual ya, sehingga afiliasi mungkin kalau dalam konteks afiliasi ke gereja kita bisa lihat ada satu orang misalnya B.W. Lapian ya. Tapi B.W. Lapian kan menginisiasi sebuah gereja yang menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi dari gereja Hindia atau gereja Hindia yang kita kenal dengan gereja KGPM ya. Kerabatan Gereja Protestan Minahasa. Itu salah satu founding father dari gereja itu adalah B.W. Lapian. Dan itu dua orang yang mungkin memiliki latar belakang keagamaan ya, yang punya pengaruh dalam konteks keindonesiaan, terutama di awal kemerdekaan. Iya, tadi pemirsa saya sudah sedikit membuka pertanyaan tentang bagaimana konteks Piagam Jakarta ya, dan itu sudah diulas oleh Pak Roger ya. Paling tidak kalau saya sih, kita yang ada di Rumah Moderasi Beragama, kita bisa memahami bahwa memang pada konteks Piagam Jakarta, di mana ada satu ayat yang pertama ya, menjalankan keyakinan syariat Islam terhadap pemeluknya, ini mendapat konteks dan perlawanan ya dan itu yang setahu saya juga figur-figur seperti Samratulangi kemudian melakukan semacam protes ya dari kalangan dari Indonesia bagian timur ya pada konteks itu ya, sejauh untuk kemudian mengkritisi Piagam Jakarta yang cikal bakal menjadi dasar negara ya, Pancasila ya. Nah, pemirsa, mungkin saya ingin bertanya lebih lanjut, kira-kira apa yang bisa kita maknai dalam konteks 79 tahun Indonesia merdeka, khususnya kita yang ada di tanah Minahasa. Kita kenal pahlawan-pahlawan Minahasa, selain seorang nasionalis juga berangkat dari sosok intelektual ya, yang punya jasa yang cukup signifikan terhadap perkembangan kemerdekaan di Indonesia itu sendiri. Apa yang bisa kita maknai di usia negara kita yang 70, bahkan tahun depan sudah 80, ini usia yang cukup dewasa lah, bahkan lebih dari itu ya. Kira-kira sejauh mana generasi untuk bisa memaknai pahlawan-pahlawan yang tadi Menara bilang ada 11 atau 12 ya? Seperti apa Menara? Ya. Tentu hal yang kita bisa lihat ya, bahwa terutama yang di Minahasa, saya pikir ada banyak kontribusi ya, terutama di awal kemerdekaan dari tokoh-tokoh Minahasa untuk membangun sebuah negara baru ya, dengan negara yang kemudian dicita-citakan bersama. Ya, Indonesia kan dia bukan warisan ya. Negara Indonesia adalah sebuah cita-cita bersama ya. Karena kalau kita negara itu adalah, walaupun banyak dalam konteks hal tertentu orang menganggap bahwa negara itu adalah sebuah warisan. Nah, itu akan bermasalah ya. Kalau warisan kan pasti ada pewaris. Iya. Sedangkan kalau negara itu kita tempatkan dalam sebuah mimpi bersama, bahwa negara ini adalah sebuah kesepakatan yang kemudian kita hendak lakukan secara bersama-sama, apapun latar belakangnya. Dan itu yang saya pikir sudah dilakukan oleh para pendiri negara kita ya. Mereka menyadari bahwa Indonesia itu sangat luas dan kemudian dia terdiri dari sebanyak hal yang berbeda ya. Keindonesiaan kan itu sesuatu yang luar biasa dalam satu hal itu bineka ya, artinya berbeda ya. Negara kita kan dalam konteks perbedaannya itu luar biasa banyak. Tapi bagaimana dalam konteks perbedaan itu kita bisa bersatu menjadi sebuah bangsa. Saya pikir itu satu hal yang unik bagi negara kita ya. Banyak nation state yang lain mungkin based on atau berdasarkan dari satu suku yang sama
atau bahkan dengan agama yang sama ya, dengan latar belakang etnik yang sama, tapi Indonesia kan terdiri dari sebuah negara yang luar biasa berbeda secara manusia yang ada di dalamnya. Tapi kita bisa lihat bahwa dalam kurun waktu sampai 79 tahun ya kita masih kemudian mampu untuk menjadi satu ya dalam sebuah bangsa, sekalipun dalam banyak hal tertentu kita mungkin memiliki berbeda pemahaman atau berbeda pandangan terhadap satu hal tertentu. Tapi yang jelas yang kita bisa lihat bahwa di usia menjelang 80 ya, Indonesia tentu harus kita akan melihat bahwa warisan yang diberikan oleh para pendiri negeri kita, dan mereka mampu untuk menyepakati hal-hal yang mungkin bagi orang lain kenapa harus begitu ya. Ada hal-hal yang mungkin dalam aspek tertentu ini tidak bisa dipertemukan. Tapi negara Indonesia itu mempertemukan hal yang sebenarnya tidak bagi orang lain itu tidak bisa jadi ya. Tapi kita mampu untuk menerima itu. Dan itu adalah hal-hal yang kemudian menjadi cita-cita ya oleh para founding fathers kita untuk orang yang ada hidup di abad 21 ini, bahwa menjadi Indonesia itu adalah menjadi berbeda dalam persatuan ya. Kita bersatu dalam perbedaan ya, dalam hal, dan itu yang harus kita bisa maknai sampai saat ini. Itu mungkin poin saya yang penting ya. Baik Pak Roger, dari yang tadi Pak Roger sebutkan mungkin ada 11 atau 12 pahlawan dari Minahasa ya. Adakah yang saat ini atau yang akan pemerintah atau kan pengusulan figur yang akan kita jadikan sebagai pahlawan itu kan harus melalui riset. Adakah selain 12 ini yang akan diusulkan lagi Pak? Nah tentu yang harus kita lihat bersama ya, yang menjadi pahlawan nasional itu sampai saat ini 10 orang dari Minahasa dan 1 orang dari Sangihe ya. Nah dari Bola Mongondo belum ada ya yang diangkat menjadi pahlawan nasional ya. Tentu ke depan harus ada ya, karena dalam konteks Indonesiaan ya tentu setiap bangsa pasti harus ada representasinya ya. Idealnya mungkin begitu ya. Dan memang terlalu dominan dalam konteks Sulawesi Utara orang Minahasa yang kemudian banyak menjadi pahlawan nasional. Walaupun kalau kita bisa lihat ada banyak tokoh yang lain juga ya. Itu kenapa untuk misalnya dari Bola Mongondo belum ada, memang kita belum riset. Pahlawan kan kalau kita lihat dalam konteks pahlawan itu kan dia ada 2 dimensi ya. Pahlawan yang kemudian orang kenal bahwa ini orang yang berjasa bagi kita. Oke, secara kultural dia diterima. Tapi pahlawan nasional adalah sesuatu yang bersifat administratif. Dia harus diajukan dengan berkas ya melalui dinas sosial. Dan kemudian dari mungkin dari kabupaten kota ada pengusulannya. Dia bisa diusulkan ya oleh masyarakat atau sebuah lembaga atau mungkin dari keluarga ya bisa. Dan kemudian dia harus melewati beberapa tahapan pengusulan yang dalam hal ini kita akan melihatnya namanya TP2GD, tim pengkaji gelar pahlawan daerah. Ya, itu ada tim di provinsi, ex officio-nya Sekprov ya, Sekretariat Provinsi, dan kemudian wakil ketua TP2GD itu adalah Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia, Pak Raymond Mawikir. Dan Pak Roger, saya di bagian untuk ada beberapa dosen kami yang terlibat di situ, dan kita membantu untuk membuat naskah akademik ya, prodi kami ya di prodi sejarah yang bisa saya sampaikan di sini. Sebelum reformasi itu Minahasa hanya memiliki 5 orang ya pahlawan atau Sulawesi Utara, dari Ratu Langi, kemudian ada Maria Malanda Maramis, ketiga adalah Pierre Tendean, baru kemudian Ari Lasut, dan kemudian yang terakhir adalah Robert Walter Mungisidi. Nah sesudah reformasi berturut-turut itu yang paling pertama 2009 itu John Lee ya. John Lee ada, dan John Lee itu dia ada bagian dari Angkatan Laut ya. Angkatan Laut ya, benar. Ya. Nah, kalau kita ke Bitung itu ada auditoriumnya di John Lee ya. John Lee orang Tionghoa Manado ya, yang kemudian menjadi pahlawan nasional, mungkin satu-satunya ya pahlawan nasional dari etnik Tionghoa ya. Baru kemudian ada di tahun 2013 oleh
negara itu di LN Pallad ya, Lambertus Nicodemus Pallad. Kemudian mengikutinya adalah 2015 BW Latihan. Dan kemudian di 2019 ada Amaramis, 2020 Arnold Mononutu ya. Arnold Mononutu ini juga satu tokoh yang luar biasa ya. Dan yang terakhir adalah Bata Santiago dari Sangihe. Bata Santiago, Pak Roger pernah mengikuti naskah, mengkaji dalam bentuk naskah. Ya, ada dari tim TP2GD ya. Iya. Dan itu mendapatkan pahlawan nasional yang paling akhir dari Provinsi Sulawesi Utara. Dan satu-satunya tokoh yang di masa kolonialisme ya, yang jabat 18 ya, dia di sana. Iya, dapat 18 ya. Ya, di satu-satunya yang bukan orang Minahasa ya. Karena sisanya dari Minahasa. Dan dua yang terakhir Amaramis ya, tentu tadi saya sudah bahas ya, bagaimana pengaruh dia terutama dalam awal kemerdekaan. Dan kemudian sebagai Menteri Keuangan dialah orang pertama kali menandatangani uang Republik Indonesia yang kita kenal dengan rupiah. Ya. Baru kemudian seorang intelektual dan juga birokrat namanya Arnold Mononutu ya. Dia punya rekam jejak yang sangat luas di Indonesia bagian timur, di Keresiden Ternate pernah ya menjadi pemimpin di sana ya, di daerah situ, dan kemudian diangkat menjadi rektor Universitas Hasanuddin yang pertama ya. Iya, saya pernah membaca riwayatnya ya, itu ya. Dari situ. Barangkali Pak Roger, sebelum kita akhiri, kalau misalnya ada pertanyaan, kira-kira siapa dari 11 dan akan menjadi 12 orang dari Minahasa yang, atau mungkin dari kabupaten yang lainnya, Kota Mobagu, yang menurut penilaian Pak Roger bisa diusulkan sebagai pahlawan Sulawesi Utara, sebagai pahlawan nasional Sulawesi Utara. Ya, siapa? Karena dia pahlawan nasional Sulawesi Utara ya. Iya, kita di tingkat provinsi. Iya. Siapa kira-kira figur? Nah, tentu ada cukup banyak ya, dengan latar belakang yang berbeda-beda ya. Tapi mungkin dalam konteks pengusulan yang terakhir yang saya lihat adalah CH Taulu ya. Walaupun prosesnya masih mungkin cukup panjang, dan juga ada yang dari Bola Mongondo seharusnya harus mengusulkan secepatnya ya, yang Moko Ginta ya, saya pikir benar. Beliau itu layak. Cuman memang dalam konteks pahlawan nasional itu bersifat teknis ya, administratif, dia harus diusulkan. Kalau tidak diusulkan ya tidak mungkin akan jadi pahlawan nasional. Kira-kira kenapa? Harus ada kajian akademik dan harus ada buku, kemudian ada kajian akademik yang cukup menyeluruh untuk tokoh tersebut, dan juga harus ada dukungan saya pikir dari para pemerintah, tokoh agama, budayawan, dan tokoh-tokoh yang ada dari Bola Mongondo ya, untuk bisa mengusulkan beberapa tokoh. Mungkin kan ada Peolot ya, saya pikir ada banyak tokoh ya di kalau sini. CH Taulu setidaknya kenapa prosesnya apa yang dia kan seorang, maksudnya apa yang bisa kita nilai dia, kita pandang dia sebagai pahlawan ya, dalam peristiwa 14 Februari ya, karena itu ada pengaruh dia. Cuma memang kalau kita lihat dalam konteks, kalau dia dari berlatar belakang militer ya, tentu prosesnya mungkin agak berbeda dengan yang dari sipil ya. Terutama dalam pemberkasan dan juga hal-hal yang bersifat administratif lainnya. Ya, tentu selain itu ada banyak lagi tokoh yang mungkin masih bisa saya pikir di Sulawesi Utara ini ada banyak sekali orang yang kemudian bisa kita angkat sebagai pahlawan, tapi tentunya itu membutuhkan proses yang panjang ya, berdasarkan usulan dari masyarakat, dan juga bagaimana dia ya itu, dan juga harus ya, misalnya kalau kita mau menjadikan seorang tokoh itu ya, dia juga salah satu syaratnya kan dia harus, nama itu harus ada dalam lanskap ya, atau bangunan atau jalan atau satu gedung atau apa yang kemudian dinamakan dari nama tokoh tersebut. Itu salah satu misalnya nama jalan ya, atau nama gedung. Misalnya saya contoh ya, misalnya Kiai Mojo misalnya. Kalau misalnya dia mau diusulkan karena dari Jawa Tondano, ya bisa juga diusulkan, tapi ya tentu kita harus melihat apakah tokoh tersebut itu sudah dikenal. Ya mungkin orang sudah kenal, tapi bagaimana pemerintah atau misalnya ada
dari akademisi itu kemudian atau pihak yang lain untuk menamakan berdasarkan nama orang-orang tersebut ya. Nah ini jadi menarik. Jadi yang misalnya untuk konteks Kiai Mojo ya. Jadi yang akan mengusulkan adalah di mana Kiai Mojo itu berasal bisa, pemerintah yang ada di Jawa Tengah ya. Ya bisa dari sini kan. Bisa juga dari sini karena ada keturunannya ya. Bisa juga. Ya tergantung kan mana yang lebih dulu ya, karena pahlawan nasional itu kan diusulkan oleh daerah ya, mulai dari tingkatan bupati, gubernur, dan dikirim ke TP2GN ya, tim pengkaji gelar pahlawan nasional. Dan kemudian setiap tahun nanti akan ada rapat yang untuk menentukan mana tokoh yang kemudian dianggap layak untuk menjadi pahlawan nasional Republik Indonesia di tahun misalnya 2025 mendatang ya. Tentu kalau yang sudah saat ini kita sudah mendekat ya, karena setiap tanggal 10 November selalu diberikan penganugerahan ya. Dan bahkan mungkin 1-2 hari, saya pikir sesudah 17 Agustus kita selalu akan tahu akan ada pengumuman ya. Presiden akan mengumumkan calon pahlawan nasional yang kemudian akan diangkat menjadi pahlawan nasional. Baik. Mungkin itu ya karena sifatnya administratif ya. Dan mungkin juga Pak Roger akan terlibat juga pada aspek naskah akademik untuk biasanya dari sejarawan ya. Dari masyarakat sejarawan Indonesia kita diminta untuk membuat kajian akademik untuk tiap tokoh itu. Baik. Memang sudah ada yang berhasil ya, banyak ya Pak Roger. Baik Pak Roger ya, pemirsa pemerhati Rumah Moderasi Beragama, setidaknya dapat kami simpulkan pada sesi podcast episode ke-7 ini, paling tidak kalau mau mengusulkan sosok atau figur yang layak untuk dijadikan sebagai pahlawan nasional itu harus dikaji, kemudian disetujui oleh selain keluarganya dan masyarakat di mana dia berada. Dan paling tidak di Sulawesi Utara ya, itu yang belum dan masih terus dicari untuk diusulkan adalah dari Kabupaten Bolang Mongondo ya. Dan baik, terima kasih Pak Roger atas waktunya, dan kami sebenarnya masih pengen diskusi lagi lebih lanjut terkait studi-studi mutakhir terakhir dari Pak Roger tentang eksil di tokoh-tokoh muslim di Minahasa ya. Akan tapi nanti pemirsa kami akan menyiapkan waktu spesial khusus ya untuk Pak Roger untuk sama-sama kita mendiskusikan topik-topik terakhir dari riset beliau. Baik Pak Roger, sekali lagi terima kasih dari kami Rumah Moderasi Beragama. Jangan sungkan-sungkan lagi Pak Roger untuk datang kemari ya Pak Roger ya. Buat kehormatan bisa bicara di podcast baik ya. Pak Roger, ya baik pemirsa, kita ketemu lagi di episode yang ke-8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.